Bukan situ dulu. Itu awal jalan salib itu jalannya terjal. Diminta kepada Bapak Ibu agar tidak terlalu buru-buru, dan di situ sudah disiapkan ada pegangan tangga. Jadi kita santai saja karena Romo kemarin menunjukkan sering kejadian di awal ini tergelincir jatuh. Jadi jangan sampai lagi jatuh. Diharap pada saat kita turun nanti pelan-pelan saja. Yang kedua, tolong dilihat nih, ada semua nih yang tulisan halaman 1. Ada. Mbak semua saya bacakan ya. Untuk petugas pembawa salib nanti perhentian pertama Pak Rengreng, perhentian kedua Bapak Yosep, perhentian ketiga Pak Anton, perhentian keempat Prabu, perhentian kelima Farel, perhentian keenam Andre, perhentian ketujuh perhentian ketujuh nanti saya sendiri, perhentian ke-8 Pak Yudi, perhentian ke-9 kembali Pak Rengreng. Nggak ada yang lain yang mau memanggul salib? Dekat kok nanti apa? Iya, jalannya. Yang lain tolong gantian nanti. Yang belum siapa mau yang perhentian 9 memanggul salib? Udah didorong aja semua. Enggak, jangan. Kita kan kebersamaan. Prabu udah Prabu. Udah. Farel. Yang ke-9 yang bersedia siapa? Yang ke-9 ibu-ibu ini masih bapak-bapak semua. Ibu-ibu juga apa-apa, nggak terlalu berat saya. Enteng kok tuh. Manggul salib. Saya tunjuk aja ya. Yang ke-9 Bu Rustina ya. Yang ke-10 Bu Agnes. Dalam nama Yesus. Yang ke-11 Anas ya. Manggul salib itu. Yang ke-12 Ara panggul. yang lain dulu Bu ini Bu Sugianto. Ya, yang ke-11 tadi ya. Terus yang ke-12 Bu Sita ya. Kalau nggak Bu Sita sih, soalnya Bu Sita megang ituan. Ya, salah satu lah ya. Agak apa nanti perhentian ke-12 karena itu Yesus wafat di salib, itu agak lama sedikit ya. Berarti orang mudanya yang manggul salib. Kemudian yang ke-13 Bu Atia. Manggul salib. Terus yang terakhir bersedia Mbak Putri. Tadi udah? Mbak Putri tadi udah? Nah, nomor terakhir ya, Pak Wahid, nomor 14. Ya, nanti dibantu sama Mika ya. Bisa kok berdua dari belakang. Ya. Kan dulu juga kan waktu Yesus itu kan manggul salib kan dibantu juga kan. Baik, kegiatan tolong yang Mudika atau yang OMK atau minta tolong diabadikan ya. Tolong diabadikan. 1 orang untuk foto, 1 orang untuk video. Yang video Marcel, yang foto lah siapa yang foto? Farel. Yosef, Farel. anak muda Bisa ya. nggak? Farel. Foto. Oh, Clara ya. Clara aja, Clara. Foto. Minta tolong bagus, jangan burem ya. Sebanyak mungkin dibuat. Nanti biar kita share di YouTube. Baik, Bapak Ibu, lilinnya sudah ada belum? Iya. Sudah. Ini saya bacakan biar ini dibacakan sesuai dengan lokasi ini nih, Pak. Yang halaman 1 ini, tutup itu. Saya kira dalam. Di tempat ini sekali lagi jalannya terjal ke bawah. Naik pun kita nanti mau ke arah gereja yang seberang sono, jalannya terjal. Saya minta kitanya santai saja, tidak usah buru-buru. Tidak ada yang kita kejar. Yang kita kejar hanya mukjizat dan berkat dari Tuhan Yesus.
Maka kita santai, ini adalah ibadah orang jauh-jauh sampai ke Yerusalem untuk jalan salib. Di sini sudah ada yang menunjukkan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama Tuhan Yesus pagi hari ini dalam masa prapaskah ini membangun salib sesungguhnya. Ya, maka setiap orang bisa untuk membangun salib. Maka untuk itu mohon kalau boleh HP-nya disilent, HP-nya agar tidak nanti kita. Kemudian nanti kita setelah selesai ibadat itu di susteran ya, pergantian ke-14 di susteran. Itu dari susteran nanti kita akan ke Buah Maria seberang sana. Nah, baru kita misa di gereja atau di Buah Maria seberang nanti. Saya kira demikian biar tidak terlalu panas mataharinya, kita mulai saja. Clara yang bagus ya fotonya. Lagu yang kita pakai lagu nomor 2 ya. Do re mi fa sol mi. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, mari kita mulai ibadat jalan salib pada pagi hari ini. Kita memulai dengan lagu pembuka, lagu nomor 2. Mari kita merenungkan 2, 3 ya. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Bapak Ibu dan anak-anak terkasih, kenangan pada penderitaan Yesus dan kenangan pada kematiannya melahirkan rasa syukur atas solidaritas Tuhan pada penderitaan manusia. Kenangan yang sama juga membangkitkan spirit dan tanggung jawab kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dengan cara mengupayakan kesejahteraan bersama. Tanpa terlibat dalam usaha perbaikan dengan menghargai keutuhan ciptaan demi kesejahteraan hidup bersama, kenangan pada jalan salib Yesus menjadi sia-sia. Ibadat jalan salib menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan kasih Allah dan mengubah perilaku dan cara pandang kita lewat bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Mari kita sejenak kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak pernah berhenti menunjukkan kasih sayang-Mu pada manusia. Engkau menghendaki kesejahteraan bagi tiap manusia. Rahmat-Mu senantiasa berlimpah, namun kerap kami lupa untuk bersyukur kepadamu dan meneruskan rahmat-Mu kepada sesama kami. Semoga lewat daya Roh Kudus kami dimampukan untuk mengubah perilaku kami dengan lebih memperhatikan kesejahteraan sesama kami, khususnya yang lemah, miskin, kecil, dan tersingkir dan difabel. Lewat tindakan nyata demi mewujudkan kesejahteraan hidup bersama di dunia ini seperti yang Kau kehendaki, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam ruang pengadilan Pilatus, Yesus berdiri dalam keadaan terikat. Di sekelilingnya para imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi melontarkan tuduhan-tuduhan palsu kepadanya. Terhadap semua tuduhan palsu itu, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Segenap pembawaannya memberikan bukti tentang rasa kesadaran bahwa ia tak bersalah. Dia berdiri dengan tenang, hingga Pilatus pun heran melihatnya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambamu telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Para imam dan ahli Taurat mengajar berdasarkan tradisi dan hukum Musa yang ketat, dan menganggap Yesus sebagai ancaman besar terhadap otoritas karena atas orang Yahudi. Yesus mengajarkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah dan bukan hasil dari ketaatan semata terhadap ajaran yang diterapkan oleh para imam dan ahli Taurat. Keadaan demikian masih terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Persoalan sentimen kebencian berbau rasial dan agama, berita-berita hoaks, korupsi, tindakan terorisme, narkoba, kesenjangan sosial, ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan masih banyak permasalahan sosial lain lagi. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap dapat memelihara iman kita agar kita beroleh keselamatan di tengah keadaan masyarakat saat ini? Apakah mampu berdiri tegak seperti Yesus di hadapan Pilatus? Ataukah kita terbawa arus hedonisme dunia demi kepentingan pribadi dan meninggalkan Yesus? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tenang menghadapi serangan orang-orang yang membencimu. Mampukanlah kami agar kami tetap berpegang pada ajaran-Mu dan dapat membawa sesama kami agar telah memperoleh keselamatan yang Kau janjikan. Semoga gereja-Mu tidak terbawa arus dunia semata, tetapi menggunakan hal duniawi dalam mengupayakan kesejahteraan bersama dengan
bagi kita dan masyarakat lewat tindakan nyata kasih kami. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanlah kami. Ampunilah kami orang dosa. Anak domba tak bersalah, Ajar kami pun berpasrah taat pada Bapa-Nya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Silakan Bu Sugianto. Kami menyembah Engkau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Saat Yesus memikul salibnya, dia membawa lebih dari sekedar kayu salib. Yesus menegaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Hal ini bukanlah sebuah pilihan, karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dengan memikul salib, berarti kita mematikan diri kita sendiri untuk hidup kembali di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Kita menyerahkan semua keinginan, kehendak, bahkan kekuasaan dan harta milik kita kepada Allah. Tujuan utama kita bukan lagi hanya untuk diri kita sendiri, melainkan dengan rela berbagi apa yang kita miliki dengan sesama yang dibutuhkan. Bahkan lebih jauh lagi menyerahkan sendiri hidup kita jika diperlukan demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Kita mengambil sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau memikul salib-Mu, maka kami sebagai murid-Mu juga memikul salib kami masing-masing. Berilah kami kekuatan bila mana kami harus menderita karenanya, dan semoga kami rela untuk berbagi apa yang kami miliki dengan sesama kami demi terciptanya kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah dosa Orang berdosa ini. kayu salib yang jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Disebutkan perhentiannya, Bu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mengalami derita kejatuhan yang pertama. Karyanya 2000 tahun yang lalu untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan bisa dibilang tidak berhasil. Banyak murid lari meninggalkannya dan bangsa pilihan Allah menolak kehadirannya. Namun lihatlah, kini begitu banyak bangsa yang mengikuti Yesus.
Kesejahteraan bersama tampaknya masih jauh dari harapan dan masih harus terus diupayakan di tengah berbagai bencana yang melanda masyarakat. Kita dapat meneladankan sikap Yesus ketika mengalami kejatuhan. Ia tetap bangkit berdiri dan meneruskan perjalanan. Tetaplah melakukan karya nyata, kasih, dan kebaikan tanpa memandang perbedaan, meskipun ada penolakan ataupun sikap kurang menerima di masyarakat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap setia menyelesaikan tugasmu, meski harus mengalami kejatuhan. Buatlah kami berani mengikuti langkah-Mu, terus melakukan perbuatan baik bagi sesama, demi terwujudnya kesejahteraan bersama, meskipun harus menghadapi tantangan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami, bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab pada salib salibmu, Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanan menuju Golgota, Yesus berjumpa dengan ibunya, Maria yang tetap setia dalam penderitaan putranya. Namun ibu Yesus bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Relasi Yesus yang sangat dekat dengan Bunda Maria mengingatkan kita akan adanya pribadi-pribadi yang tetap mendoakan dan mendukung perjuangan hidup kita. Kita menjadi saluran rahmat Allah yang kita peroleh kepada sesama kita, agar setiap orang turut merasakan kasih dan kebaikan Allah sendiri. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Tolonglah kami untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama yang berada di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salam Maria,
sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Lima. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Simon yang didesak oleh prajurit untuk membantu Yesus menunjukkan simpati pada Yesus. Yesus pun menerima pertolongan dari Simon. Pengalaman itu membuat hati Simon melekat kepada Yesus dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Dan siapa yang memaksamu berjalan satu mil, berjalanlah bersamanya selama 2 mil. Dalam banyak kesempatan, kita terkadang gagal menjadi saudara dalam Kristus bagi sesama, yakni mereka yang dirundung malang, dibalut kesulitan, dan dibungkam nestapa. Yesus mengajarkan kerendahan hati untuk mau membantu dan dibantu orang lain. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Demikianlah untuk memenuhi hukum Kristus. Mari kita bangun komunikasi dan relasi yang baik dan berdaya guna dengan keluarga dan sesama kita. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, seperti Simon yang menolongmu, mampukan kami untuk segala membantu sesama dalam kesulitan saat ini. Semoga kami dapat menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan semua orang, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, ada Tuhan berkenan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu telah menembusnya. Cinta yang Yesus tunjukkan adalah daya yang mengubah dan memperbaiki jiwa dunia. Bahkan di saat ia merasa sendirian dan ditinggalkan, ia masih menunjukkan cintanya yang berbelas kasih hingga memberi gambar wajahnya pada seorang perempuan sederhana, Veronika. Sekecil apapun, sebaiknya yang kita lakukan bagi sesama kita itu dicatat oleh Tuhan. Bagi kita sebagai murid Yesus, dengan melakukan kebaikan seperti peduli pada kesulitan sesama yang sedang dilanda musibah, dan peduli dengan lingkungan hidup kita seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air bersih dan listrik, merawat hewan dan tanaman dengan baik. Kita mewartakan dan mencerminkan kasih Allah pada ciptaannya. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, seperti Veronika, kami pun ingin melakukan hal yang sederhana, membantu sesama kami dan semua ciptaan-Mu, namun sangat berarti di mata-Mu. Ukirlah wajah-Mu yang kudus dalam setiap perbuatan baik
yang kami lakukan, sehingga kami mampu mengorbankanmu di tengah masyarakat dan namamu semakin dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Pemberian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus merasa bahwa luka dan sakit yang ditanggungnya semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Kejatuhan ini sebagai ungkapan bahwa perjuangan dalam hidup itu memang berat, sulit. Mari ulurkan tangan untuk meringankan penderitaan sesama, misalnya memberi solusi dari masalah yang telah dihadapi, memberi pendampingan, mengumpulkan dana bantuan, memberi pekerjaan, atau membeli produk dari usaha kecil. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan menyakitkan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga selalu bergerak mengulurkan tangan bagi sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila di belakang. Dimuliakan. Salibnya di belakang. Kok salibnya di belakang? Siapa saya? Enggak itu. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.
Dalam tradisi Yahudi, ratapan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam yang biasa dinyanyikan dengan tangisan para perempuan. Yesus justru menegur para perempuan yang menangisinya. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, karena seharusnya mereka menangisi diri mereka dan anak-anak mereka, mengingat kejahatan di Yerusalem. Pertobatan tidak akan pernah datang pada orang yang selalu menganggap diri paling benar. Kita harus dengan kerendahan hati mengakui kedosaan kita dan harus berusaha untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan melalui pertobatan. Kita bangun niat baik untuk mengikuti teladan Yesus, mengasihi sesama dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi semua orang. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Buatlah kami dapat memenuhi amanat-Mu untuk berani meratapi dosa-dosa kami, dan bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk bangkit dari dosa kesombongan dan berhala serta kelemahan lainnya, dan mengusahakan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan terurapi dosa dan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhatian 9, Yesus jatuh untuk kita kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab yang asal dari sisi-Mu, Engkau telah menebus dunia. Cinta mengalahkan rasa sakit, walaupun pedih menjerit dalam relung jiwa. Tuhan, kemanakah kami meneguh kasih yang paling teduh selain kasih yang Kau alirkan kepada kami? Atau dari manakah kami merasakan cinta yang paling lapang selain cinta yang tercurah dari palung hatimu yang berdalam? Hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Bencana silih berganti datang. Banyak orang yang dapat kita bantu lewat cara kita masing-masing. Berkaca pada Yesus, Sang Guru, membuat kita paham bahwa perjuangan dan tanggung jawab kita sebagai muridnya perlu dijalani dengan sungguh-sungguh, lewat tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, untuk ketiga kalinya Engkau jatuh, debu dan tanah turun rasa atas Tuhan hukum-Mu. Bangkitkanlah semangat kami dari segala kesusahan, dan kuatkanlah niat kehendak kami untuk berbagi kasih, karena kami telah rindu kasih. Sebab Engkau adalah Tuhan kami, dan Dia sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkan
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu telah menebus dunia. Pakaian Yesus adalah jubah tanpa jahitan, ditenun seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Inilah jubah Imam Agung, lambang kehormatan dan kemuliaan. Namun betapa hinanya bila martabat imamat itu dilucuti di depan publik. Yesus melewati semua kepanggitan itu untuk mendapatkan kembali kemuliaan Allah. Karena tanpa pakaian kehormatan, manusia harus keluar dari taman Firdaus. Tuhan Yesus dipuja dengan berbagai penghormatan dari manusia, namun tidak membuatnya perlu mempertahankan pakaian kehormatan tersebut. Menjumpai Allah tidak memerlukan atribut atau predikat kepintaran, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Segala hal yang kita miliki di dunia ini berasal dari Allah, maka kita diminta untuk menggunakannya dalam upaya membantu gereja dan sesama yang membutuhkan uluran tangan kita, sehingga semua orang dapat menikmati kebaikan Allah dalam hidup mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang mencemari tubuh kami dan sesama kami. Berilah kami mata hati yang sanggup melihat segala sesuatu sebagai anugerah terindahmu demi kebahagiaan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah memenuhi dunia. Hempasan angin kala itu menyebabkan debu beterbangan dan menempel pada luka-luka Yesus, membuat perih. Yesus ditinggikan tanpa kehormatan. Namun dari sana ada doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sabda yang menjanjikan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di bawah kaki salib Yesus, betapa rapuhnya kekuasaan manusia di balik alam semesta yang luas. Manusia hanya setitik debu.
kita bisa mengangkat harkat martabat sesama kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel dengan peduli pada kehadiran mereka dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial. Mari kita hadir sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, seperti yang hidup di lupamu, Kami ini juga hanyalah doa di hadapan kami kuasa Maria tidak ada yang lebih mulia dan berkuasa selain selain Engkau. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami selalu mengenali sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami tanpa menyimpan dendam, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Datanglah kerajaanmu, berilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Pada saat kematian Yesus, tabir bait suci terbelah dari atas sampai bawah dan menimbulkan ketakutan dalam diri orang Yahudi yang menyaksikan peristiwa itu. Hal ini menandakan berakhirnya perjanjian lama dan permulaan dari perjanjian baru. Manusia tidak lagi terpisah dari Allah karena dosa, namun kini bisa menghampiri takhta kasih karunia keselamatan. Kehidupan dan kematian Yesus telah menghapuskan penghalang dosa. Kita hanya bisa hening menghayati kehendak Bapa melalui hidup dan matinya Yesus dan kelak kebangkitannya. Tak pernah cukup nalar ini untuk memahami Yesus sedemikian taat kepada Bapa sampai akhir. Ia memberikan contoh totalitas memenuhi panggilan hidup dan kesediaan berkorban, memberi hidup bagi sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Karena begitu besar cinta-Mu kepada kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk wafat menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu demi mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan
dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan sakit suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Golgota jadi saksi. Bunda memeluk tubuh tak bernyawa. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Setelah Yesus wafat, tubuhnya diturunkan dari salib. Adalah ironi mengingat keengganan manusia untuk taat pada kehendak Bapa. Inilah yang menyebabkan kematian Yesus di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Hanya dengan selalu bersyukur dan rahmat Allah yang kita rasakan dalam hidup kita, yang membuat kita bahagia dan sukacita dalam menjalani hidup. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sebagaimana Engkau turun dari salib, semoga kami merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami seperti yang Engkau kehendaki, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang ke-15, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bagi kita yang percaya, makam bukan akhir dari segalanya. Lewat pemakamannya, Yesus sedang turun menyelamatkannya dan memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan pada dunia orang mati. Kita pun mewartakan wafat dan kebangkitannya lewat perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami percaya, hidup kami,
karena Engkau sendirilah jalan menuju hidup baru. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih di dalam Kristus, dalam jalan salib kita juga memikul salib kita dengan menggabungkan penderitaan kita dan penderitaan Yesus. Penderitaan seringkali membuat kita merasa sedang disalibkan, dan tidak ada seorang pun yang menolong diri kita. Akan tetapi dalam jalan salib kita diingatkan siapakah yang ada pada sisi lain salib kita itu. Yesus sendiri yang selalu ada bersama kita. Jalan salib juga dapat mendorong kita untuk memikul tantangan untuk menghayati iman kepercayaan kita secara lebih mendalam. Menemukan keberanian untuk menolak hal-hal buruk yang telah memisahkan kita dari kasih Allah. Disalibkan terhadap dunia sehingga kita dapat memberikan diri kita sendiri kepada Allah dan sesama secara lebih penuh dan total. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Putramu mampu melaksanakan kehendak-Mu hingga tuntas agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Sejak awal penciptaan dunia, Engkau menghendaki agar manusia sejahtera dan bahagia karena kasih-Mu yang sedemikian besar. Semoga lewat ibadat salib ini kami terus berkarya aksi nyata yang mengupayakan kesejahteraan bersama, sehingga dengan demikian semakin banyak orang merasakan kasih-Mu dan menerima Engkau sebagai Bapa bagi semua orang, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian yang hadir di sini, yang telah menapak jalan salib Yesus, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak yang terkasih, penampakan jalan salib Yesus di Sukabumi Taman Doa Kahuripan ini sudah kita laksanakan dengan baik, dengan penuh iman. Maka kita sejenak sebelum ziarah selanjutnya ke Gua Maria, boleh kita bersantai di sini, dan OMK tolong diambil air minum sejenak untuk melepas panas dahaga. Nanti baru setelah itu kita ke Gua Maria. Jadi kalau langsung ke atas dulu.
Nah, sejenak dulu minta aja. di sini santai. Boleh nanti. Baik, Bapak Ibu, jadi dengan demikian Ambil berapa? ibadat jalan salib telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan terus menjalankan pertobatan kita. Amin.